Halo gengs, balik lagi bareng gue, Alno, di podcast Besok Masih Ada. Malam ini, gue pengen ngobrolin hal yang mungkin sering banget kita rasain, tapi jarang banget kita beraniin buat bilang soal luka yang kita simpan sendiri. Sorry ya, baru upload, soalnya pas pulang tadi, tahulah Jakarta macet parah, ditambah hidup belakangan ini, ya gitu deh. Sibuk, rame, tapi justru yang paling berat tuh yang gak kelihatan sama orang lain. Lo pernah gak lagi scroll TikTok terus nemu kata-kata yang tiba-tiba nusuk? Gue kemarin nemu satu kalimat yang bener-bener dalam. Pendam semuanya, peluk sendiri lukanya, habiskan air matanya, cukup diri sendiri yang tahu, berisik riuhnya isi kepala. Dan pas baca itu, rasanya kayak, ya ini gue banget. Dan gue yakin, banyak dari lo juga pernah ngerasain hal yang sama. Malam ini, lewat Besok Masih Ada, gue mau ngobrolin soal itu. Tentang betapa kadang kita ngerasa harus kuat sendiri. Tentang betapa susahnya bilang ke orang lain kalau kepala ini lagi rame banget. Kalau hati ini lagi sesak banget. Tentang betapa capeknya pura-pura gak apa-apa. Padahal sebenarnya lo cuma pengen ada yang dengerin. Buat lo yang sekarang lagi dengerin ini, yang mungkin lagi duduk di kamar sendirian, lagi nyari temen ngobrol, atau cuma mau dengerin biar gak ngerasa sendiri, podcast ini buat lo. Podcast ini ada buat ngingetin, besok masih ada, dan malam ini lo gak sendiri. Ambil posisi yang paling nyaman. Biarin lampu kamar lo temaram, tarik nafas panjang, dan biarin podcast ini jadi temen lo malam ini. Opening kali ini gak usah panjang-panjang, soalnya banyak yang mau gue obrolin sama kalian, banyak yang mau gue curahin ke kalian, karena kadang yang paling sepi itu justru yang paling susah ngomongin luka di dalam hati. Malam ini gue pengen ngobrol lebih panjang tentang sesuatu yang ya jarang banget gue buka. Ini tentang malam-malam sepi, tentang suara-suara di kepala yang gak pernah berhenti, tentang gue dan mungkin juga lo yang udah terlalu biasa nahan semuanya sendiri. Jujur aja, kadang gue ngerasa aneh sama diri gue sendiri. Gue bisa ketawa keras-keras di tongkrongan, bisa bikin orang lain nyaman sama cerita-cerita gue. Tapi, begitu malam tiba, begitu lampu kamar udah mati, yang tersisa cuma gue dan semua yang gue simpan. Dan itu gak pernah gampang. Lo pernah gak pura-pura tidur padahal kepala masih sibuk ngobrol sama isi hati sendiri? Gue sering banget. Dan rasanya kayak lo lagi berdiri di pinggir jurang, tapi gak tahu lo mau lompat atau lo mau mundur. Lo cuma diem, ngerasain angin yang dingin, ngerasain jantung lo berdetak kenceng, tapi lo gak tahu mau ngapain. Kadang gue ngerasa semua yang gue simpen itu kayak bom waktu, kayak sesuatu yang bisa meledak kapan aja. Tapi gue gak pernah punya keberanian buat ngebom itu. Jadi ya udah, gue rawat. Gue simpen rapat-rapat biar orang lain gak tahu. Dan lo tahu gak? Sebenarnya itulah kenapa akhirnya Besok Masih Ada lahir. Podcast ini gue bikin bukan cuma buat kalian, tapi juga buat gue sendiri. Buat ngingetin, ya besok tuh masih ada. Buat bilang ke diri sendiri, kalau lo ngerasa gak sanggup, gak apa-apa. Asal inget, besok masih ada. Dan malam ini, gue pengen bilang itu juga ke lo. Mungkin lo lagi dengerin ini sambil nyalain lampu kecil di kamar lo, sambil denger hujan di luar, atau mungkin sambil nahan air mata yang gak pengen lo tunjukin ke siapa-siapa. Gue cuma pengen lo tahu, gue juga pernah ngerasain yang lo rasain. Gue juga pernah bilang ke diri sendiri, udahlah, gak usah cerita ke siapa-siapa, toh gak bakal ada yang ngerti. Tapi lo tahu apa yang gue pelajarin? Ternyata gak apa-apa kalau lo pengen diem dulu, gak apa-apa kalau lo belum nemu cara cerita.
Karena luka yang lo simpen itu, walaupun gak ada yang lihat, tetap nyata. Dan lo gak harus selalu kuat. Kadang kita mikir, gue harus lebih sabar, gue harus lebih kuat, gue gak boleh kelihatan rapuh. Padahal manusiawi banget kok. Kalau lo pengen, ada yang bilang, tenang, gue dengerin lo. Dan podcast ini, malam ini, ada di sini. Buat itu. Gue gak bilang podcast ini bakal nyembuhin lo. Enggak. Tapi setidaknya, malam ini lo gak sendiri. Setidaknya, malam ini, ada suara yang nemenin lo ngelewatin sunyi yang lo rasain. Jadi, tarik nafas panjang dan bilang ke diri lo, gak apa-apa kalau gue masih belajar, gak apa-apa kalau gue belum sembuh. Yang penting, besok masih ada. Karena itu yang bikin kita bangun lagi setiap pagi. Itu yang bikin kita percaya. Sesakit apapun sekarang, selalu ada besok yang bisa kita sambut. Gue dapat email dari salah satu pendengar podcast ini, namanya Naya. Gue baca emailnya beberapa kali dan rasanya kayak ngeliat cermin. Karena apa yang dia tulis, itu juga sering banget gue rasain sendiri. Halo Alno, aku dengerin episode yang kemarin dan aku bener-bener ngerasa kayak lo nyeritain apa yang ada di kepala aku. Malam ini, aku cuma mau cerita. Aku udah terlalu lama ngerasa sendirian. Aku punya temen, punya orang tua, punya orang yang sayang sama aku. Tapi entah kenapa, aku selalu ngerasa kosong. Aku sering banget pura-pura ketawa, pura-pura jadi orang yang kuat. Tapi dalam hati aku cuma pengen ada yang bilang, udah, nangis aja kalau capek. Aku takut ngebebanin orang. Aku takut mereka mikir aku lemah. Jadi ya udah, aku tahan sendiri. Malam ini aku nulis email ini biar lega aja. Biar ada satu orang di luar sana yang tahu kalau aku lagi gak baik-baik aja. Terima kasih udah bikin podcast ini. Rasanya kayak ada yang bilang, tenang, besok masih ada. Salam hangat, Naya. Pertama-tama, makasih banget udah mau nulis email ini. Serius deh, gue selalu ngerasa butuh keberanian yang luar biasa buat ngakuin kalau lo lagi gak baik-baik aja. Dan lo, Naya, udah berani ngelakuin itu. Gue tahu banget rasanya pura-pura kuat. Kayak lo lagi ngangkat beban yang berat banget sambil senyum, sambil bilang gak apa-apa, gue bisa kok. Padahal dalam hati lo sendiri, lo udah goyah banget. Dan yang lebih berat, lo takut kalau orang lain tahu, mereka bakal pergi. Mereka bakal ngecap lo lemah. Tapi tahu gak, Nay, gue pengen lo ingat satu hal. Orang yang berani jujur sama rasa capeknya, itu bukan orang lemah. Itu justru orang yang punya hati yang tulus. Orang yang ngerti, gue juga manusia, gue juga punya batas. Gue pernah ada di posisi lo ngerasa kosong padahal orang-orang bilang, kok lo ceria banget sih. Ngerasa sepi banget, padahal di sekitar banyak temen. Dan itu bikin lo makin bingung sama diri sendiri. Lo jadi mikir, ini gue yang aneh, apa gue yang terlalu lebay? Gue pengen bilang, lo gak aneh, lo juga gak lebay. Rasa kosong itu valid. Kadang kita kayak ngelihat hidup orang lain lebih berwarna, padahal hidup kita sendiri rasanya kayak film hitam putih. Tapi dibalik semua itu, lo punya hak buat berhenti pura-pura. Lo punya hak buat bilang, gue capek. Besok masih ada. Lahir karena keresahan yang sama. Karena gue tahu, gak semua orang punya ruang buat cerita. Kadang, bahkan orang terdekat lo gak ngerti apa yang lo simpen di hati. Dan itu bikin lo ngerasa, udahlah, simpen sendiri aja. Tapi gue pengen lo tahu, malam ini lo udah nyeritain satu hal yang lo pendam lama. Dan itu gak sia-sia. Lo udah jadiin kata-kata lo saksi. Dan lo udah ngasih diri lo sendiri hadiah, yaitu jujur. Buat semua yang dengerin ini juga, gue pengen kalian tahu, kalau kalian lagi ngerasa kayak Naya, yang pura-pura kuat padahal rapuh. Gue ngerti banget rasanya. Dan
Gak apa-apa, gak apa-apa banget. Gue tahu kadang lo mikir gue harus cepet-cepet sembuh. Tapi kalau lo mau nangis dulu, nangis aja. Kalau lo mau diem dulu, diem aja. Karena besok masih ada. Dan besok bukan cuma tentang harapan yang terlalu jauh, tapi tentang hari lain yang lo bisa sambut dengan cara lo sendiri, pelan-pelan, seiring lo berani lagi. Lo tahu nih, mungkin lo gak sadar, tapi lo udah kuat banget. Bukan karena lo gak pernah jatuh, tapi karena lo selalu berani bangun lagi. Dan itu yang bikin cerita lo jadi berarti banget. Jadi, kalau besok pagi lo masih ngerasa sesak, gak apa-apa. Kalau malam-malam lo masih harus ngobrol sama diri sendiri di gelap kamar, gak apa-apa. Gue cuma mau bilang, lo gak sendiri. Podcast ini, suara gue, sama semua yang dengerin kita di sini. Dan kita percaya sama lo. Kalau kalian mau cerita, emailnya selalu kebuka. Tulis apapun yang kalian mau. Kadang yang kita butuhin tuh cuma orang yang mau dengerin, gak harus ngerti, gak harus balas apa-apa, cukup mau dengerin. Makasih banget Naya, udah mau berbagi. Dan makasih juga buat semua yang lagi dengerin. Jangan pernah ngerasa cerita lo gak penting, karena buat lo sendiri, itu cara buat bilang ke hati lo, gue berharga walaupun gue lagi luka. Malam ini gue doain lo tidur lebih tenang. Dan besok pagi lo bisa bangun dan bilang ke diri sendiri, gue masih di sini, gue masih punya waktu, dan besok masih ada. Malam ini, sebelum kita benar-benar pamit, gue pengen lo duduk sebentar, tarik napas dalam, lepasin pelan-pelan. Kadang kita sibuk banget ngejar mimpi, sibuk banget dengerin dunia, sampai lupa diri sendiri juga butuh dipeluk sama diri sendiri. Gue ngerti rasanya pengen terus kelihatan kuat, takut dikira lemah, takut dianggap drama. Tapi di balik semua tembok yang lo bangun, ada satu sisi lo yang cuma pengen denger, lo udah cukup, lo udah ngelakuin yang lo bisa. Malam ini, coba tutup mata sebentar, bayangin semua beban yang lo simpen. Semua kata yang gak pernah lo keluarin, lepasin pelan-pelan, biarin semuanya pergi. Karena lo gak harus jadi sempurna buat bisa diterima, bahkan sama diri sendiri. Gue cuma mau bilang, lo gak sendiri. Lo gak harus sembuh secepat kilat. Sembuh itu gak selalu lurus, gak selalu mulus. Kadang lo jatuh, kadang lo gagal, kadang lo berhenti. Tapi asal lo masih mau coba, itu udah cukup. Gue tahu banget, rasanya pengen kabur, rasanya pengen berhenti. Tapi dengerin ini aja, udah bukti kalau lo masih mau bertahan. Dan itu gak pernah sia-sia. Kadang lo ngerasa sendiri. Kayak semua orang jalan cepet, sementara lo masih berdiri di tempat. Tapi malam ini, lo ada di sini. Dan itu bukti kalau lo masih punya satu hal penting. Harapan. Harapan buat bilang, gue capek, tapi gue masih mau coba. Gue pengen lo bisikin ini ke diri sendiri. Hari ini gue cukup. Gue boleh capek, gue boleh nangis, gue juga boleh ketawa lagi. Karena besok lo masih punya kesempatan. Mau jalan pelan-pelan atau malah berhenti sejenak, itu gak apa-apa. Gue gak janji semua akan langsung baik-baik aja. Tapi gue janji, lo gak sendiri. Dan malam ini, podcast ini jadi ruang lo buat bilang, gue gak apa-apa kalau gue belum baik-baik aja. Sampai di sini dulu perjalanan malam ini teman-teman. Terima kasih udah mau dengerin, udah mau bagi waktu sama gue di podcast Besok Masih Ada. Malam ini mungkin kita nggak nemuin semua jawaban. Mungkin malah nambahin pertanyaan baru di kepala. Tapi nggak apa-apa. Yang penting lu masih mau dengerin, masih mau nyimak, masih mau percaya kalau besok masih ada. Gue tahu hidup ini nggak selalu adil. Kadang lo ngerasa kosong, sendirian, dan gak ada yang peduli. Tapi percayalah, apa yang lo rasa sekarang itu valid. Kesepian lo, kegelisahan lo, luka-luka yang lo simpen rapat-rapat, itu semua valid. Dan gak apa-apa banget kalau malam ini lo cuman pengen diem, pengen nangis, pengen rebahan doang. Lo gak harus kelihatan kuat tiap saat. Gue di sini juga pernah ngerasain. Gue juga pernah nangis sendiri di kamar.
pernah takut sendiri, pernah ngerasa gak tahu harus gimana. Dan gue belajar satu hal, kita gak selalu butuh jawaban. Kadang yang kita butuhin cuma satu suara yang bilang, gue dengerin lo. Jadi malam ini, biar podcast ini jadi teman tidur lo, tempat lo cerita. Meskipun lo cuma cerita dalam hati, gak ada yang salah dengan berhenti sebentar, narik napas, dan bilang ke diri sendiri, gue masih hidup, dan itu udah hebat. Kalau lo punya cerita, lo boleh banget kirim ke email yang ada di deskripsi. Cerita lo penting, cerita lo layak didengerin, dan di sini lo nggak sendiri. Oh ya, kalau lo mau dengerin lagi episode ini, atau mungkin episode-episode sebelumnya, semuanya udah ada di Spotify dan YouTube. Jangan lupa juga buat kasih rating, share, atau kasih komentar. Biar makin banyak yang nemuin ruang ini, ruang buat kita semua yang lagi belajar bertahan. Terakhir, sebelum gue bener-bener pamit, makasih udah bertahan sejauh ini. Makasih udah mau terus nyoba, meski gak gampang. Dan inget, gak ada yang salah kalau lo belum baik-baik aja. Besok masih ada. Besok kita coba lagi. Gue Alno, dari besok masih ada. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan jangan lupa, besok masih ada.